Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amanatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abadun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnihi wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun. Memilih teman hidup. Apabila Islam telah menjadikan keyakinan hidup, hendaklah hati-hati memilih jodoh. Sebab istri adalah akan jadi teman hidup dan akan menegakkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan iman, menurunkan anak-anak yang soleh. Pada suatu ketika Rasulullah SAW mengirim seorang sahabatnya ke Mekah hendak berunding dengan orang-orang Quraisy tentang membebaskan kembali beberapa orang Islam yang telah mereka tawan. Sahabat itu bernama Marsad Al-Ghaznawi. Setelah kewajibannya hampir selesai dan akan kembali ke Mekah, bertemulah dia dengan seorang perempuan bernama Inak. Bekas kenalan lamanya, tegasnya bekas kecintaannya. Kembalilah perempuan itu merayu-rayu, mengajak menyambung cinta yang lama. Akan tetapi dengan terus terang Marsad mengatakan bahwa hidupnya telah berubah. Seorang kalau telah Islam tidak boleh lagi melakukan hubungan di luar nikah. Akan tetapi kalau Inak mau masuk Islam, mudahlah soalnya. Padahal sekarang Inak masih menganut paham lama, paham musyrik. Akan tetapi sungguh pun begitu, Marsad berjanji akan menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Apa bolehkah dia mengawini Inak yang masih musyrik? Inak memang cantik. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari Ibnu Abbas. Inak sakit benar hatinya. Kecintaan lamanya telah berubah terhadapnya. Sejak Marsad masuk Islam, dia tidak dipedulikan lagi. Kemudian sebelum Marsad berangkat karena hatinya disakitkan, Inak menyuruh teman laki-lakinya memukul Marsad. Dia segera kembali ke Madinah lalu diceritakannya kepada Nabi kisahnya dengan Inak di Mekah itu. Menurut As-Sayuti, lantaran inilah turun ayat ini. Turun ayat 221. Artinya dan tafsirnya, dan janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik sehingga mereka beriman. Ini karena laki-laki beriman kalau mengawini perempuan musyrik akan terjadi hubungan yang kacau dalam rumah tangga. Apatah lagi kalau sudah beranak. Lebih baik katakan terus terang bahwa kamu hanya suka kawin dengan dia kalau sudah masuk Islam terlebih dahulu. Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrik, walaupun kecantikan perempuan yang merdeka itu menarik hatimu. Kemudian ada riwayat lagi bahwasanya sahabat Nabi yang terkenal gagah berani dalam perang, Abdullah bin Rawahah, pada suatu hari karena sangat marah telah telanjur menempeleng budak perempuannya. Sedangkan budak perempuan itu hitam. Akan tetapi meskipun hitam, dia amat soleh. Setelah tangan telanjur, dia pun menyesal. Lalu disampaikannya penyesalan itu kepada Rasulullah SAW sampai tergerak hatinya memerdekakan perempuan itu dan mengawininya sekali. Niat Abdullah bin Rawahah itu dipuji oleh Rasulullah. Akan tetapi setelah perempuan itu dimerdekakan dan dikawininya, banyaklah bisik desus orang mengatakan
bahwa tidak patut orang sebagaimana Abdullah bin Rawahah yang tidak akan kekurangan gadis yang sudi kepadanya kalau dia mau. Sekarang dia kawini budak hitam. Maka turunlah ayat ini mengatakan bahwa budak perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrik walaupun cantik. Demikian juga sambungannya. Dan janganlah kamu kawinkan orang-orang laki-laki yang musyrik sehingga mereka beriman. Dan sesungguhnya budak laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang laki-laki yang musyrik walaupun kamu tertarik padanya. Maka kalau orang tertarik kepada perempuan musyrik karena cantiknya, tentu tertarik kepada seorang laki-laki musyrik karena keturunannya atau kekayaannya pun dilarang. Ini karena larangan ditegaskan. Mereka itu adalah mengajak kamu kepada neraka, sebab pendirian berlain-lain. Kamu umat yang bertauhid, sedangkan mereka masih mempertahankan kemusyrikan. Dan yang kamu perjuangkan selama ini sampai kamu meninggalkan kampung halaman dan pindah ke Madinah ialah karena keyakinan agamamu itu. Kamu tidak boleh terpikat oleh kecantikan perempuan kalau dia masih musyrik. Kamu tidak boleh terpikat kepada laki-laki karena kayanya atau keturunannya kalau dia masih musyrik. Karena pada kedua rumah tangga itu tidak akan ada keamanan karena perlainan pendirian. Mereka akan mengajak kamu masuk neraka saja. Baik neraka dunia karena kacaunya pikiran di rumah tangga maupun neraka akhirat karena ajakan-ajakan mereka yang tidak benar. Apatah lagi kalau dari perkawinan yang demikian beroleh putra pula. Tidak akan sentosa pertumbuhan jiwa anak itu di bawah asuhan ayah dan bunda yang berlainan haluan. Dengan ayat ini tegaslah dari peraturan kafah atau kufu di antara laki-laki dan perempuan. Pokok kufu yang penting ialah persamaan pendirian, persamaan kepercayaan, dan anutan agama. Sedang Allah mengajak kamu kepada surga dan magfirah atau ampunan dengan izinnya dan dijelaskannya ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka ingat. Ujung ayat telah menegaskan, ayat-ayat di sini berarti perintah, tidak boleh dilengahkan. Ini karena rumah tangga wajib dibentuk dengan dasar yang kukuh, dasar iman dan tauhid. Bahagia di dunia dan surga di akhirat. Magfirah dan ampunan Tuhan pun meliputi rumah tangga demikian. Alangkah bahagia suami istri karena persamaan pendirian di dalam menuju Tuhan. Alangkah bahagia sebab dengan izin Tuhan mereka akan bersama-sama menjadi isi surga. Inilah yang wajib diingat. Jangan mengingat kecantikan perempuan karena kecantikan itu tidak berapa lama akan luntur. Jangan pula terpesona oleh kaya orang lelaki karena kekayaan yang dipegang oleh orang musyrik tidaklah akan ada berkahnya. Ayat ini menjelaskan bahwa orang Islam tidak kufu dengan segala orang yang mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Cuma kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 5 peraturan ini diringankan sedikit, yaitu orang Islam laki-laki boleh mengawini perempuan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sebab perempuan ahlul kitab itu ada titik persamaan pokok dasar dengan lelaki Islam. Ajaran asli agama mereka adalah mengakui Tuhan yang satu. Cuma kemudian karena pengaruh ajaran pendeta-pendeta mereka, timbullah pengakuan bahwasanya Allah beranak Isa Al-Masih atau Isa Al-Masih itu sendiri Allah. Kalau diadakan pertukaran pikiran yang mendalam, lepas dari ta'asub, berkeras mempertahankan pendirian yang telah dianut, maka